Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kelompok kami yang di sini kita akan mempresentasikan yaitu financial technology atau fintech dalam perspektif syariah. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Mbak Laila Rohmawati dengan NIM 411892, dan yang kedua yaitu Mas Hamam Miftah Khairuddin dengan NIM 411896. Yang ketiga yaitu saya sendiri Alam Sayuga dengan NIM 411898. Yang terakhir yaitu Mbak Jaza Anil Husna dengan NIM 41181106. Ya, langsung saja kita memasuki materi. Yang pertama yaitu apa itu financial technology. Di sini kita memiliki dua acuan untuk mengetahui apa itu financial technology. Financial technology atau fintech menurut National Digital Research Center ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non-bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Bank Indonesia juga memberikan definisi teknologi finansial yang diatur dalam pasal 1.1 Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan teknologi atau model bisnis baru yang serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Selanjutnya itu jenis financial technology. Yang pertama yaitu digital payment, yaitu jenis fintech yang menyediakan layanan untuk kemudahan dalam bertransaksi yang dilakukan secara online yang bisa kita lakukan di rumah. Pada umumnya bentuk dari usaha fintech teknologi ini yaitu dompet virtual. Yang kedua yaitu peer-to-peer lending and crowdfunding. Perusahaan jenis ini memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan pihak peminjam atau investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam bentuk memberikan pinjaman. Pada fintech jenis ini memberikan pinjaman dalam berbagai jenis, contohnya yaitu dalam pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan motor, dan pinjaman biaya pernikahan pun bisa dilakukan di platform ini. Yang kedua yaitu akun agregator. Fintech jenis ini memberikan kemudahan pada para pengusaha yang melakukan transaksi dengan banyak akun bank. Di sini kita bisa memasukkan semua akun kita atau mendaftarkan pada fintech jenis ini, sehingga nanti akan disediakan satu platform khusus bagi kita, dimana pada platform ini kita bisa mengontrol atau melihat transaksi yang terjadi pada banyak akun bank yang kita kelola, yang kita miliki. Yang keempat yaitu informasi and feeder site. Perusahaan fintech jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Yang kelima yaitu personal finance. Kebutuhan akan perencanaan keuangan pada saat ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Dilatar belakangi oleh hal tersebut, beberapa perusahaan fintech Indonesia mengembangkan jenis fintech yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Perusahaan fintech personal finance melalui platformnya dapat membantu konsumen
dan mulai membuat laporan keuangan yang baik sehingga pemilihan pengolahan dana akan dilakukan dengan bijak dengan informasi yang terperinci. Baik, materi selanjutnya mengenai financial technology atau fintech dalam perspektif syariah. Fintech atau financial technology tidak hanya bergerak pada bidang konvensional saja, tetapi ada pula fintech atau financial technology syariah. Fintech syariah merupakan inovasi yang dilakukan oleh penyedia layanan intermediasi keuangan yang mengkombinasikan transaksi-transaksi keuangan melalui optimalisasi fungsi teknologi informasi dengan akad-akad yang menggunakan skema transaksi syariah. Baik, selanjutnya mengenai alasan-alasan fintech syariah mulai berkembang di Indonesia. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Yang kedua, tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia yang masih rendah, khususnya ditunjukkan dengan kepemilikan rekening bank syariah yang masih rendah, masih sedikit. Yang ketiga, akses UMKM dalam mendapatkan pembiayaan konsektor perbankan juga masih rendah atau masih sedikit. Dan yang terakhir, tingkat pengguna internet Indonesia yang cukup tinggi. Yang selanjutnya yaitu studi kasus, analisis risiko pembiayaan dan resolusi syariah pada peer-to-peer financing. Perkembangan fintech syariah telah memberikan kontribusi dalam peningkatan literasi keuangan pada level pelaku UMKM di Indonesia. Fintech syariah yang beroperasi secara komersial mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam memberikan pelayanan kepada investor maupun mitra usaha karena memiliki fleksibilitas dalam akses maupun skema permodalan yang ditawarkan. Selain itu, kemudahan penggunaan teknologi informasi maupun standar keamanan transaksi juga diberikan kontribusi terhadap cepatnya perkembangan fintech syariah dalam bentuk peer-to-peer lending. Pola pembiayaan syariah yang ditawarkan melalui platform fintech syariah memiliki kesamaan dengan transaksi syariah yang dijalankan di perbankan syariah, walaupun posisi provider platform fintech syariah bukan sebagai salah satu subjek perjanjian dan hanya menjadi perantara. Sementara investor dan mitra usaha atau nasabah bisa langsung mengadakan perjanjian dengan bantuan platform yang disediakan oleh fintech syariah. Resiko-resiko yang dihadapi oleh fintech syariah juga relatif sama dengan lembaga keuangan syariah lain, seperti risiko kredit dan risiko operasional. Sementara ada risiko-risiko yang berbeda secara substansinya, misalnya risiko operasional dan risiko likuiditas. Mitigasi risiko dalam fintech syariah tentu perlu dirumuskan, secara khususnya karena ada perbedaan posisi subjek hukum baik investor, mitra usaha atau nasabah, dan provider fintech syariah. Selanjutnya, PT Amarta Micro Fintech merupakan provider fintech syariah dengan P2P lending yang memberikan layanan pembiayaan dengan konsep syariah. Dengan target pasar adalah UMKM yang semua nasabahnya merupakan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok-kelompok. Kelompok tersebut selalu dimonitor dan dibina oleh agen-agen Amarta untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam usahanya. Amarta juga menghadapi potensi risiko kegagalan dalam proses pembiayaan dan menyusun mitigasi risiko yang sistematis untuk meminimalisir risiko kegagalan bayar oleh mitra usaha atau nasabah. Proses komunikasi dengan investor melalui media sosial dan email menjadi bagian penting untuk memberikan informasi perkembangan mitra usaha dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Amarta jika menghadapi situasi yang kurang menguntungkan. Dalam resolusi syariah menyediakan berbagai solusi dalam kondisi terjadinya kegagalan pembayaran oleh mitra usaha atau nasabah, di mana provider fintech syariah dalam mengkomunikasikan dengan investor agar dapat memberikan keringanan dalam proses pembayaran angsuran. Islam mengajarkan kepada kita untuk memberikan kelonggaran bagi mitra kita yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini tentunya sangat relevan sekali dalam konteks fintech syariah di mana provider fintech syariah memiliki kesempatan
untuk memberikan saran kepada investor untuk memberikan keringanan dalam proses penyelesaian pembiayaan karena adanya kondisi tertentu. Sementara, provider fintech syariah juga memonitor kemajuan mitra usaha dalam menyelesaikan masalahnya, dan bahkan dalam suatu kondisi, provider fintech syariah juga bisa memberikan bantuan moral dan material kepada mitra usaha atau nasabah demi mempercepat proses penyelesaian masalah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.